静森さん、分かってくれるよね。絶対浮気なんかしてないから。そうだよね。感謝までならセーフだよね。ミルク飴また勝手に。もう食べないでよ。しょうがないな。はい、ラス帰れ。それに今日うちパパとママいないんだ。だから意味わかるよね。Cerita dimulai dengan diperlihatkannya seorang laki-laki culun, cowok dan juga Jonas yang bernama Haru yang diam-diam menyukai seorang wanita bernama Kosaka yang tentunya memiliki paras yang kawaii, berbodi aduhai, dan memiliki boba yang sangat embul-embul. Baba Boy. Haru yang sudah tidak bisa lagi menahan rasa sukanya kepada Kosaka pun mulai memberanikan dirinya lah untuk menyatakan cintanya kepada Kosaka. Tapi tanpa disangka-sangka jawaban Kosaka adalah 好きです。付き合ってください。私でよければ。 ya, tanpa disangka-sangka Kosaka langsung menerima pernyataan cinta dari Haru. Namun meskipun perasaan Haru ini diterima, di balik sifat Kosaka yang pendiam dan tidak banyak bicara, ternyata Kosaka ini merupakan seorang wanita berboba embul yang sangat lemah iman ya teman-temanku. Gak percaya? Ya lihat sendiri aja sama kalian. とりあえず四十八手をすべて暗記しますね。And ya, dari sinilah kisah seorang pria culun yang akan berpacaran dengan seorang wanita berboba embul tapi memiliki iman yang sangat tipis pun baru saja dimulai. Andai aing yang jadi MC udah beda cerita gitu kan, ini anime. Scene pun berganti dengan diperlihatkannya Haru yang dihampiri oleh dua wanita lainnya yang diketahui bernama Shizuku yang merupakan teman kecil dari Haru, sekaligus ya sudah Haru anggap seperti kakaknya sendiri lah. Dan juga seorang Loli Kanata yang merupakan adik kandung dari Haru. 彼女のいないお兄ちゃんのために実の妹が一緒に帰ってあげるんだよ。感謝してね。 Dan ya seperti biasa gitu kan, si YouTuber ganteng kalem idaman emak, bapak, RT, RW, dan pastinya idaman janda sebelah rumah kalian ini akan memperkenalkan terlebih dahulu ya dua orang wanita yang amat kawaii ini. Yang pertama adalah Shizuku. Seperti yang kita tahu, Shizuku merupakan teman kecil dari Haru si culun kita itu. Akan tetapi yang menarik perhatian kita serta si kecil yang tengah mengkerut di bawah sana itu adalah sifatnya yang tidak beda jauh gitu kan dengan Kosaka, yang mana si Juku ini sama-sama lemah iman bro. Gak percaya lagi sama omongan aing. Lihat aja sama kalian. Milk ane. また勝手に。もう食べないでよ。しょうがないな。はい、ラストよ。帰れ。 Bagaimana? Enak bukan susunya? Maksudnya itu enak bukan permen susunya? Oke, yang kedua itu adalah Kanata. Nah, si Loli Kanata ini merupakan adik kandung dari Haru. Tetapi bisa dibilang Kanata ini memiliki sifat brokon ya teman-temanku. Ya simpelnya buat kalian yang nggak tahu apa itu brokon, jadi Kanata ini memiliki sebuah perasaan cinta lah kepada kakaknya sendiri. Sepertinya tidak asing. Ini semua dibuktikan ketika Kanata tidak bisa jauh-jauh dari Haru dan selalu ingin menjadi yang nomor satu lah di hati Haru. 敏感なのね。あの状況なら誰でも気づくよ。またまた。照れなくても素直にカナのこと好きって言えばいいのよ。相変わらずこの自信はどこから来るんだ。 Waktu demi waktu pun berlalu setelah Haru ini resmi jadian dengan Kosaka. Tentunya setiap hari memang Haru kita ini selalu diuji gitu kan keimanannya. Seperti ini. 重そうだね。僕も手伝うよ。そう、奴隷にしてはいい心がけね。どうしたの？ Atau juga seperti yang kayak begini. こんなところで待ってるなんて。まさか
何か過激なことを考えてる。篠崎さん、お兄ちゃま、さすがに。そこにひざまずくぞえ。 Dan berbagai macam ujian iman yang didapatkan oleh Mamang Haru. Dan ya sekali lagi, kalau Aing yang jadi MC udah beda cerita ya Mamang. Bakal dicukurukuk langsung gitu bang? Wastaga, bakal Aing ajak ibadah terus dong. Namun ya di luar itu semua, hingga tibalah Kosaka bertemu dengan Shijuku. Kosaka yang melihat akan sebetapa dekatnya Haru dengan Shijuku tentunya merasa cemburu nih dengan kedekatan mereka berdua. Shijuku yang mengetahui bahwa Kosaka ini merupakan pacar baru dari Haru pun pada akhirnya bisa membaca situasi dan berniat mengajak mereka berdua itu untuk foto box bersama. Ya niat Shijuku sih sebenarnya agar Haru dan Kosaka itu bisa lebih akrab lagi lah sebagai sepasang kekasih. Selain itu juga karena sifat Shijuku dengan Kosaka ini bisa dibilang sama-sama lemah iman gitu ya. Pada akhirnya mereka berdua pun bisa akrab. どういうこと？だから二人がもっと過激な仲になれば私の絡みなんて気にならなくなるでしょ。姉ちゃんが自重すれば済む話だよ。なるほど、もっと過激な仲に。高坂さん、 Lalu scene pun berganti dengan diperlihatkannya Kosaka dan Haru yang tengah jalan berdua di lorong sekolah. Kosaka yang merasa dirinya masih belum sempurna sebagai seorang wanita, maksudnya itu pacar dari Haru, mencoba untuk mengambil tindakan yang ya cukup membuat adik kecil kalian itu berdiri dengan tegak dan siap menantang takdir lah. Akan tetapi あのさ、高坂さん。 iya, dengan jurus boba jumbo, umbo, combo, dan embulnya Haru pun auto tumbang. Di sini Kosaka pun mengungkapkan semua keluh kesahnya kepada Haru mengenai dirinya yang masih belum sempurna dan belum berpengalaman lah dalam berpacaran. Haru yang mendengar akan hal tersebut pun hanya menjawab, tidak usah memikirkan hal tersebut karena kehadiran Kosaka di sisinya saja sudah cukup kok bagi Haru. Ya kalau punya pacar spek kayak Kosaka mah malam pertama terus aing tiap hari. Kosaka yang mendengar kepucuk boyan dari Haru auto baper lah sehingga rasa gundah gulana yang selama ini tertimpa di bebannya itu pun langsung menghilang begitu saja. これからもよろしくね、ハルくん。いや、そうじゃなくて。 Di sisi lain, Kanata yang mengetahui kakaknya yang selama ini Jonas dan selalu main sabun seorang diri memiliki seorang pacar, tentunya merasa cemburu dong ya. Karena Kanata mengira bahwa dirinya tidak akan menjadi yang nomor satu lagi bagi kakaknya tersebut. Ditambah Kanata takut kalau kakaknya itu tidak akan menyayangi lagi dirinya. すごいな。なんか楽しそう。カナがいるのに。そんなに仲良しさんなの？ Ditambah lagi, dikala Kanata tahu bahwa pacar dari kakaknya tersebut merupakan seorang wanita menjiwa alias mantap jiwa serta berbrut-brut embul, tentunya Kanata seketika お兄ちゃんはいつもカナにおやつ分けてくれるんだから。何その張り合い方。 yang oleh karena itu kini kita diperlihatkan Kanata yang diam-diam mengikuti Haru dan juga Kosaka guna mengacaukan kencan mereka. Akan tetapi 照れずにカナと二人がいいって言えばいいのに。高坂さん、大丈夫？ ya karena kelakuan Kanata yang berlebihan, pada akhirnya loli Kanata ini membuat Kosaka sampai terjatuh sehingga membuat Kanata sangatlah merasa bersalah. Sedangkan Kosaka yang mendapatkan perlakuan yang kurang mengenakan ya dari Kanata, yang sebenarnya sih tidak masalah sama sekali gitu buat Kosaka. Justru dengan tulus Kosaka sang wanita berbrut-brut embul ini memaafkan Kanata. お気になさらないでください。こちらこそせっかくチャンスをいただいたのに生かすこともできず。 Kanata yang mengetahui sifat Kosaka ternyata seorang wanita yang baik dan pemaaf, meskipun agak cebel dikit sih, tentunya sangat meminta maaf ya karena sifatnya yang berlebihan tadi, yang secara tidak langsung Kanata pun pada akhirnya merestuilah hubungan mereka berdua. なんか調べなくっちゃ。あ、このサロンド手首ってすごくおしゃれそう。まあ、それ多分カフェじゃないね。 Waktu demi waktu pun berlalu setelah hubungan Kosaka dan Mamang Haru ini semakin dekat. Kini kita diperlihatkan Kosaka yang meminta izin kepada orang tuanya untuk memperkenalkan Haru.
なんだと。今日彼氏がうちに来るだって。言いそびれててすみません、お父さん。 Ya, meskipun pada awalnya ayah dari Kosaka ini agak keberatan ya, namun setelah diyakinkan oleh ibu Kosaka, pada akhirnya ayah Kosaka pun mengizinkan Kosaka untuk membawa Haru ke rumah mereka. Sebenarnya sih ayah Kosaka ini bukannya keberatan banget ya para penonton sekalian, melainkan nggak percaya aja gitu kan kalau waktu itu berjalan dengan cepat. Dan kini anaknya sudah memiliki seorang pacar yang akan dikenalkan kepada mereka. Singkat cerita, Haru pun tiba di rumah Kosaka. Nah, setibanya Haru di rumah Kosaka, Haru langsung disambut oleh ibu Kosaka yang kalau aing perhatiin dengan seksama, mendetail, teliti, dan tentunya sangat terperinci. Ibu Kosaka ini mantap jiwa juga ya teman-teman. Boy. Ditambah ini ya ternyata ibu Kosaka juga memiliki sifat yang sama loh dengan anaknya, yaitu sama-sama memiliki iman yang lemah iman dan juga lumayan brut juga sih. そうだ、お母さんもご一緒に。私も一緒に。なるほど。篠崎さんは人妻もいけるのですね。一緒に食べるの意味間違えてませんか？ Oke lah ya lanjut. Yang bisa dibilang sifat Kosaka saat ini itu tidak lain dan tidak bukan didikan dari ibunya sendiri lah. Sedangkan ayah Kosaka ya mirip-mirip dengan Haru cu. これは4歳の時ですね。相変わらず本を読むことが好きなんですね。そうですね。特にエキサイト本とか。 1年で何があったんですか？ Nah, setelah pertemuan singkat dan pastinya berkenalan baik dengan orang tua Kosaka, serta pastinya Muanok Haru ini dibuat makin gunah gulana setelah bertemu dengan ibu pacarnya sendiri, pada akhirnya pertemuan yang sangat menggodi iman ini pun berakhir. 篠崎さん、そこまでお送りします。ありがとう。お邪魔しました。 Lalu scene pun berganti dengan diperlihatkannya Kosaka dan juga Haru yang pada akhirnya menjalani kencan pertama mereka. おはようございます、篠崎さん。今日の高坂さん、すごく可愛い。 Dari mulai pergi ke kafe, menonton film, sampai melihat bunga sakura yang berguguran, mereka jalani bersama layaknya pasangan yang sangat romantis. Haru yang melihat bunga-bunga sakura yang berguguran dengan indah ini pun mencoba mengajak Kosaka sekali lagi untuk melihat bunga-bunga sakura lagi di keesokan harinya. Kosaka yang mendengar akan ajakan dari yayangnya tersebut pun tentunya sangat merasa bahagia luar biasa dong ya teman-teman. Akan tetapi... 全部葉桜に。そうか。 昨日まで降ってた雨のせいで。 Ya, ternyata ketika keesokannya mereka datang lagi, bunga-bunga sakura yang indah tersebut itu sudah pada berguguran. Kosaka yang melihat akan hal itu pun tentunya sangat merasa kecewa berat, brutal ya, sebrutal. Ya, betul itunya. Sedangkan Haru yang mengetahui pacar mantap jiwanya ini kecewa, tentunya mencoba untuk menghibur Kosaka dan berjanji bahwa di tahun depan mereka akan kembali lagi datang ke tempat ini untuk melihat bunga sakura. Kosaka yang mendengar janji dari Haru tersebut pun seketika membuatnya bahagia. Karena Kosaka berpikir jika tahun depan mereka akan datang lagi ke sini, berarti mereka masih akan terus bersama hingga tahun depan. あ、いや、今年は諦めろ。来年もまた一緒にいてくれるのですね。 Hari esok pun tiba dan kini kita diperlihatkan kelas dari Haru yang kedatangan seorang murid baru bernama Rina. 西条里奈さんだ。西条里奈です。よろしくお願いいたしますわ。白金学園って超王様学校の Yang tentunya body, wajah, serta brut-brut dari Rina ini tidak bisa kita pandang sebelah mata ya para muridku. Justru harus dilihat dengan mata yang terbuka lebar malahan. Baba Boy. Ditambah sifatnya ini sama lemah iman brutal bro. ちなみに趣味は毛だらけの男性と戯れることです。 全然普通じゃなかった。 Aku nak ikut boleh. Lanjut. Nah, karena dulu Rina ini bersekolah di sekolahan khusus wanita, serta sifat Rina ini ya sama-sama CBL juga gitu kan seperti Kosaka. Pada akhirnya Rina itu cukup dekat lah, bahkan bersahabat dengan Haru dan juga Kosaka. 呼びしても全然いいよ。では
はるかくん、あきほちゃん。キャー、嬉しいですわ。友達できた、友達できた。また明日。さあ、お二人とも私に別れのキスを。Yang oleh sebab itu makin gundal guandul lakang itu manuk haru di bawah sana. Ya gimana enggak, pacar CBL, sahabat CBL, teman CBL, adik CBL, sampai ibu pacarnya pun CBL juga bejir lah. Tapi Baba Boy. sumpah cuy, ini kalau aing jadi MC, aing emat semua sampai tidak tersisa, boy. What the dog doing? Oh, oke editor, sepertinya kita harus ganti admin deh. Honorable mención. 参考までにぜひお手本を見せてくださいまし。待っててね。それ、ブラブラ。できる。姉ちゃんもうやめて。 Tapi ya di luar itu semua yang membuat aing iri. Singkat cerita, kini kita diperlihatkan Haru dan Kosaka yang pergi ke sekolah berdua. Akan tetapi いやー、元気だったかいベイビー。あれはうちのクラスの星川聖也君。 ya, lagi-lagi kini kita diperlihatkan seorang karakter baru yang bernama Hoshikawa yang nampak begitu populer ya di kalangan para wanita. Sedangkan Haru yang mengetahui akan seberapa tampan dan populernya Hoshikawa di kalangan para wanita tentunya merasa minder ya teman-teman. Haru ini merasa takut kalau suatu saat nanti pacarnya yang sangat lemah iman dan brut-brut embul-embul ini akan terpincut oleh Hoshikawa. Hingga 鍵ってそんな。 おいえ。 Ya, kita diperlihatkan Hoshikawa yang mendekati Kosaka. Pada awalnya sih di sini Haru nampak begitu panik ya ketika melihat pacarnya yang brut-brut embul ini dipempet oleh pria lain. Tapi saat Haru ini memberanikan diri untuk berbicara baik-baik dengan Hoshikawa, その二人は仲良しなのかな。実は星川さんから。いや、いいんだ。僕から話すよ。相談事かな。メンズとメイツになるための。 ya ternyata Chu Hoshikawa ini merupakan seorang pria pemain bola mercon ya boy. Sedangkan alasan Hoshikawa mendekati Kosaka adalah karena Hoshikawa ini merasa dirinya yang terlalu populer dan digemari oleh banyak wanita sehingga tidak bisa membuatnya bertemanlah dengan laki-laki. Yang oleh karena hal tersebut Hoshikawa meminta saranlah kepada Kosaka tentang bagaimana caranya agar ia bisa berteman dengan Haru. 僕でよければ喜んで。ありがとう。とても嬉しいよ。いやー、勘違いしてた自分が恥ずかしいや。勘違い。ほんと、穴があったら入りたい気分だよ。穴？ほ？穴に入りたいのかい？ Why are you gay? Who says I'm gay? You are gay. Lalu scene pun berganti dengan diperlihatkannya sekolah Haru yang akan melakukan turnamen softball. Haru yang memang notabene-nya tidak terlalu jago dalam berolahraga kecuali olahraga 5 jari, tentunya ingin tampil sempurna dong ya di hadapan pacarnya yang sangat mantap jiwa. Nah, karena hal itulah Haru pun meminta tolong kepada Hoshikawa untuk mengajarinya bermain softball. 星川君得意なの？じゃあお願いしてもいいかな。OK。 akan tetapi ketika Kosaka memergoki mereka berdua, 何よ。出てくれてる？もちろんさ。おっと、力を込めすぎだ。 ya di sini Kosaka melihat Hoshikawa dan juga Haru yang ya kalau dari sudut pandang Kosaka Haru ini tengah melakukan adegan beradu batangan gitu kan dengan Hoshikawa, tapi faktanya Haru ini tengah diajari oleh Hoshikawa tentang ya bagaimana sih caranya memegang tongkat baseball yang baik dan juga benar. Namun yang aing heran itu kenapa harus pakai ini anjing. Wah parah ini cu bikin skrip cu. Udah lah ya, lanjut. Singkat cerita, turnamen softball pun dimulai. Ya, meskipun pada awalnya Haru ini terus-menerus gagal untuk memukul bola, tapi ヒットだけでも。
Ya, Hoshikawa pun seketika langsung kehilangan masa depannya, Kang. Singkat cerita lagi, kini kita diperlihatkan Haru yang akan melakukan kencan kembali dengan Kosaka. Tapi karena ayah Kosaka ini terkena encok yang disebabkan kebrutalannya ketika melakukan adegan selebeu-selebewan ya, hingga mengakibatkan si Stephen hampir saja copot, maka dengan terpaksa adek Kosaka pun tidak bisa menemui Haru. Haru yang mengetahui hal tersebut pun memaklumi Kosaka, dan pada akhirnya kencan mereka pun batal deh. Akan tetapi tak selang lama setelah Haru mematikan teleponnya, Hah? Ne-chan! ya tiba-tiba saja Haru ini bertemu dengan Shizuku. Yang oleh karena itu kini kita diperlihatkan Haru yang main bersamalah dengan Shizuku, yang tentunya dengan dibumbui adegan-adegan yang bisa membuat iman kalian bergoyang-goyang seperti rumput yang tertiup angin. Tapi ujian iman Haru ini tidak selesai sampai sini saja para bangsawan, karena setelah bermain di mall, kini kita diperlihatkan Haru yang mendatangi rumah Shizuku. Namun ya, entah apa yang ada di pikiran Shizuku yang memborgolirnya sendiri, serta yang lebih parahnya lagi sampai kehilangan kunci dari borgol tersebut. Tapi aing mau tanyain kepada penontonku semua yang aku cintai, buat cewek ya, kalau kalian ada di posisi Haru sekarang yang main ke rumah cewek kawaii hanya berdua doang, dan tiba-tiba cewek tersebut kaki dan tangannya terborgol, apa yang akan kalian lakukan, teman-temanku? Lanjutlah ya, karena kaki dan tangan Shizuku ini terborgol, maka mau tidak mau Haru pun membantu semua kebutuhan dari Shizuku. Dari mulai menemaninya membuang air kecil, Alamak. Wakatta! Wakaran. membuatkan masakan, これが今晩のおかず？ただ食べるのは上の口じゃないかもよ。全部みじん切りにしとくね。 hingga membantu menggosok gigi Shizuku. だって自分じゃ磨けないし、上手に加えるからね。相手するのも疲れてきたな。 Singkat cerita, setelah Haru memenuhi semua kebutuhan Shizuku dan membawanya ke kamar, Haru ini baru sadar gitu kan bahwa selama ini kunci borgol itu ada di saku belakang celananya Shizuku. Akan tetapi ketika Haru mencoba untuk mengambil kunci tersebut, ああ、もうちょっと黙って。 walau weh, sumpah aing nggak tahu lagi cuy ini anime apaan sat. Tapi mantap juga sih. Oke, balik ke cerita. Setelah Haru ini melewati malam yang cukup menguji keimanan kita semua sebagai penonton, kini kita diperlihatkan kelas Haru yang tengah mengadakan pelajaran memasak. Nah, Kosaka yang ingin menjadi pacar yang sempurna untuk Haru pun tentunya ingin sekali gitu kan membuat masakan yang enak tenan bagi sang pacar kuat imannya tersebut. Tapi karena ya bisa dibilang Kosaka ini tidak bisa memasak dan justru masakannya ini jadi gosong, ditambah ketika Kosaka melihat ini, 篠崎くん、先端がピクピクしているよ。僕が使い方を教えてあげよう。星川くん。と言ったら危ないよ。でも、そこ、ya Haru pun auto terlodok-lodok oleh Hoshikawa, yang oleh karena kejadian ini gagal total deh masakan dari Kosaka, sang wanita brut-brut embul-embul. 超絶美味しい。自分に催眠を。この食感、味まるでマシュマロ。違うんじゃ。 Sedangkan Haru yang mengetahui bahwa Kosaka sudah berusaha payah memasak untuk dirinya, tentunya langsung mencoba masakan sang pacar embulnya tersebut. Karena bagaimanapun juga kekasihnya ini sudah berusaha lah untuk menjadi yang terbaik bagi Haru. Tapi ya meskipun Haru tahu si taruhannya itu adalah Haru yang akan terbangun di isekai. 彼氏の願いを叶えるのも彼女の務め。ってことで、どうかな。ね。 お任せください。誠心誠意看病いたします。上から下まで。
下って何？ Dan ya pada akhirnya anime yang berjudul Andai Aing Jadi MC Akan Kubuat Jepang Tidak Krisis Keturunan pun tamat, Mamang. Lah, udah bang, sampai sini aja bang. Nggak ada yang main lodo atau apa gitu bang? Ada sih, tapi sama Hoshikawa mau ente. Ya sebenarnya sih masih ada kelanjutannya dari anime ini. Namun kalau kalian yang udah nonton anime ini makin gantung lagi gitu kan ending dari anime Mantap Jiwa ini. Tapi ya karena nanggung juga sih, jadi bakal Aing jelasin dikit aja lah kepada kalian. So, pada suatu hari, kelas Haru ini telah melakukan tugas menggambar suatu objek di luar sekolah. Haru yang bingung mau menggambar apa, pada akhirnya Haru pun meminta kepada Kosaka untuk menjadi objeknya. Tapi ketika Haru ini telah memperhatikan kemonkan tubuh serta paras Kosaka yang sangat kawaii dan juga begitu menggoda si Muanuk, seketika Haru pun teringat kembali lah seluruh kenangan masa pacaran mereka. Dan tiba-tiba ya, tiba-tiba Haru ini menyatakan cintanya kembali kepada Kosaka. Dan anime ini pun benar-benar tamat, boy. Dan di akhir kata, admin ganteng ini ingin memberikan sedikit motivasi lah kepada kalian. Apa tuh admin tampan? Jangan lupa bolongin sabun.